Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabarnya semuanya peserta talk show dan cooking demo pada pagi hari ini. Saya sapa dulu yang dari Zoom. Halo, dan ini live juga dari YouTube Ion International Education. Jadi kita live bersama di Zoom dan live juga di YouTube. Halo, apa kabar semuanya peserta talk show dan cooking demo pada pagi hari ini. Baik, saya ucapkan selamat datang seluruh peserta talk show dan cooking demo pada pagi hari ini yang akan saya bawakan. Perkenalkan, saya Mas Budi, saya dari S2 Pendidikan Kesehatan Keluarga Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Yogyakarta yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Baik, yang kami hormati Ibu Dr. Kokong Komaria, MPD, selaku Kaprodi S2 Pendidikan Kesehatan Keluarga Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang kami hormati pimpinan dari Ion Culinary School, dan yang kami hormati Ibu Kristina Dini Setiawati SH yang sudah berada di studio Ion, yang kami hormati Chef Novi, ya, dan yang kami banggakan sekalian peserta talk show dan cooking demo pada pagi hari ini. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Acara yang sangat luar biasa, yaitu yang mengusung tema olahan menu untuk meningkatkan imunitas. Di masa pandemi seperti ini, kami S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga bekerja sama dengan Ion Culinary School mengedukasi masyarakat bagaimana caranya meningkatkan imunitas, bukan hanya dari olahraga, kemudian dan banyak faktor lainnya termasuk makanan. Nah, kali ini kita dalam kesempatan talk show ini akan membahas tentang olahan-olahan apa saja, menu apa saja yang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Bersama Chef Novi nanti pastinya ya. Oke, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, nanti akan dibuka oleh saya, kemudian kata-kata sambutan, acara selanjutnya itu talk show bersama Chef Novi, kemudian nanti setelah talk show ada cooking demo pastinya ya, akan masak menu ya yang sudah kita informasikan di flyer ya, yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang selanjutnya setelah cooking demo yaitu penutup. Baik, peserta talk show dan cooking demo pada hari ini yang kami hormati, kita lanjut acara berikutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kegiatan talk show pada pagi ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Baik, peserta talk show dan cooking the way pada pagi hari ini, selanjutnya yaitu kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Kokong Komaria selaku Kaprodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Ibu Kokong, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat semua ya, atas berkat rahmat Allah tentunya. Dan terima kasih kepada Ion Club yang pada pagi hari ini sudah merealisasikan aktivitas kerjasama kita, yaitu antara S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan lembaga ini, yang mungkin lembaga ini memang tidak asing lagi bagi jurusan kami, karena juga banyak alumni bahkan peserta yang memang tergabung di dalam klub ini. Hadirin yang saya hormati, terima kasih partisipasi ini merupakan
bentuk realisasi di mana kinerja kita misalnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini Chef Novi juga Ibu Christine Dinistiwati SH telah memfasilitasi untuk kegiatan talkshow ini. Kami sangat berbangga bahwa pada pagi hari ini mungkin Ion bisa menampilkan olahan menu untuk meningkatkan imunitas. Kita tahu bahwa COVID ini harus kita lawan dengan berbagai cara. Ya, apalagi ini menjelang Ramadan, tentunya banyak sekali tip-tip yang bisa disampaikan. Karena itu mari kita lawan COVID ini dengan segala macam cara, segala macam apa yang kita bisa. Nah, ada menu-menu yang bisa disampaikan, antara lain di sini akan menampilkan tadi olahan menu untuk meningkatkan imunitas. Betul hadirin sekalian, juga Chef Novi dan Miss Christina bahwa dengan imunitas kita bisa tetap bertahan. Ya, seperti halnya juga kita semua saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, bisa bertahan dari serangan COVID yang memang kita sudah tidak terasa sudah mau masuk Ramadan lagi. Ramadan yang lalu kita sudah masuk era corona ini, dan saat ini masih juga terdampak. Oleh karena itu mudah-mudahan tip-tip yang akan dibagikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa dilanjutkan dengan kerjasama yang lain atau bentuk-bentuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Kami tahu sebetulnya bukan hanya sekedar saat ini, sebelumnya juga kita sudah melakukan sering kerjasama, baik itu dalam bentuk latihan-latihan keterampilan bagi masyarakat yang berupa misalnya fruit carving dan sebagainya, itu sudah dirasakan. Namun demikian mudah-mudahan aktivitas apa yang kita akan lakukan pada hari ini bisa membawa dampak yang lebih baik, khususnya bagi kemaslahatan umat semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi juga mengawali kembali sehingga kita bisa melanjutkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menikmati talkshow bagi kita semua, bagi peserta, dan alhamdulillah mungkin nanti selain live juga tadi dijelaskan oleh moderator, kita juga akan menikmatinya dalam bentuk YouTube dan sebagainya. Mungkin media-media lain yang saat ini sedang digandrungi oleh kaum muda. Sekali lagi selamat, terima kasih atas kerjasamanya. Bitaufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kokom Kompeten PD yang telah memberikan kata sambutannya. Ya, semoga kerjasama antara S2 PKK UNY dengan Ion Culinary School terus berlanjut dalam bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Ya baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Christina Dini Setiawati SHMH selaku Ion Education Consultant. Kepada Ibu Christine, sudah terhubung di studionya Ion. Halo? Ya. Iya, kepada Ibu Christine kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita semua bisa hadir pada acara hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Kepala Program Studi Strata 2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Kokom Komaria MPD. Yang terkasih rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta
dan tentunya rekan-rekan partisipan pada acara hari ini. Saya Christine, konsultan di IONS International Education, mewakili IONS Culinary College yang merupakan bagian dari IONS International Education, mengucapkan selamat mengikuti talk show dan demo cooking, olahan menu untuk meningkatkan imun khususnya di masa seperti sekarang ini. Tentunya dengan Chef Novi sebagai pengajar bidang gizi dan nutrisi di IONS Culinary College dan IONS Culinary Academy, IONS International Education. Mungkin segitu ya, singkat saja. Nanti kita bisa langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Christine yang telah memberikan sambutannya di acara talk show cooking pada pagi hari ini. Ya, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu talk show bersama Chef Novi. Ya, Chef Novi ini merupakan salah satu chef di ION Culinary School dan beliau juga seorang mahasiswa S2 di PKK UNY. Ya. Oke, kita lanjut ke talk show. Chef Novi sudah bisa terhubung, bisa mendengarkan? Oke. Ya, Chef Novi. Baik, halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang sehat. Ya. Walaupun kita sedang dalam masa pandemi seperti ini, tapi kita tetap harus melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa bertemu melalui Zoom meeting seperti hari ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, kita langsung saja masuk ke inti dari acara hari ini, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang olahan menu yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi seperti saat ini. Jadi olahan menu apa saja sih sebenarnya yang baik kita konsumsi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit nutrisi apa juga yang baik untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Jadi nanti tidak hanya kita tahu apa saja nutrisi yang kita butuhkan, kemudian ada contoh-contoh olahannya, teman-teman, yang nanti teman-teman pasti bisa coba masak di rumah, karena menu-menu yang kita share hari ini adalah menu-menu yang mudah dibuat, bahannya juga mudah didapat. Ya, betul. Baik. Okay. Baik, kita lanjutkan ya, Chef ya. Yep. Oke. Pada masa pandemi COVID-19, kita memang harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap harinya. Meningkatkan imunitas tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular atau terhindar dari virus, agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, kemudian untuk menjaga pola makan dan pola hidup sehat ya, Chef ya, kita ada beberapa hal di sini, mungkin ada 7 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya, Chef. Kemudian yang kedua, membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Tapi misalnya belum bisa gitu ya, Chef, mungkin gulanya kita bisa ganti dengan gula aren atau gula Jawa, begitu, Chef. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Dan yang keempat, tentunya menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Kemudian yang kelima, istirahat teratur dan tidur yang cukup ya, Chef. Ya, itu penting ya, Chef, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang keenam, rileks dan kendalikan emosi. Ternyata menjadi poin keenam yang penting dalam hal menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, tidak lupa yang sangat penting juga adalah aktivitas fisik atau berolahraga. Betul. Selanjutnya, selain mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, kita juga perlu aktivitas yang betul. Ya. Jadi semuanya harus saling melengkapi, Chef. Ya, sama-sama penting. Iya. Kemudian next. Kemudian lanjutannya. Mengenai keamanan pangan, menurut World Health Organization atau WHO, jadi ada beberapa hal juga yang penting. Di situ ada 5 hal
Yang pertama, mencuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan mencuci bahan makanan yang akan diolah. Ya. Yang kedua, memisahkan penyimpanan serta membedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah, Chef, dengan makanan yang matang. Jadi tidak boleh dijadikan satu begitu, Chef, ya, ketika kita mengolah makanan. Iya, betul. Yang ketiga, memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Kemudian yang keempat, menyimpan makanan matang pada suhu yang tepat dan juga aman. Dan yang kelima, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Betul. Nah, itu tadi ada 5 poin keamanan pangan ya. Betul, Chef. Chef. Iya. Yang dianjurkan oleh WHO. Jadi WHO mengeluarkan anjuran. Jadi selama pandemi ini ada 5 poin yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya. Tadi ada poin 1 sampai poin kelima supaya kita tetap terhindar dari virus, dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ya, Mbak. Ya, dan apalagi jangan lupa seperti tadi disampaikan oleh Dr. Kokom, Ibu Kokom, bahwa memang selama masa bulan Ramadan tuh juga kita harus lebih memperhatikan ya. Betul. Jadi untuk ibadah tetap bisa berjalan dengan lancar dan gizi nutrisi juga tetap kita perhatikan. Betul. Kemudian tambahan sedikit ini, Chef, untuk pemberian nutrisi yang sesuai dan dapat berperan baik sebagai tindakan pencegahan, itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, atau bisa juga sebagai terapi. Yang pertama itu tadi sudah ya, makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein. Kemudian meningkatkan asupan sayuran dan buah sumber vitamin dan mineral, dan mencuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah seperti tadi sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup dan jangan lupa minum juga yang cukup ya, untuk mencegah dehidrasi. Baik. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang bergizi. Jadi apakah porsi makanan seimbang? Berapa porsi makanan seimbang? Apa? Sebelumnya ini Mbak, tolong. Yap. Oke, jadi di sini teman-teman seperti yang teman-teman lihat di layar itu ada gambar. Jadi gambar bulat itu kita ilustrasikan sebagai piring untuk satu kali kita makan ya teman-teman ya. Jadi di dalam satu piring itu apa aja sih sebenarnya konsumsi gizi yang seimbang itu yang baik kita konsumsi itu seperti apa. Jadi seperti yang ada di gambar di sini. Jadi di sini di dalam piring itu kalau bisa ada makanan pokoknya teman-teman, ada energinya. Energi itu didapat pasti dari karbohidrat, bisa dari nasi, jagung, gandum, dari umbi-umbian, kemudian di situ ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, dan kemudian ada lauk pauk. Jadi dalam satu kali porsi makan, untuk mendapatkan menu yang seimbang, seharusnya kita mengkonsumsi 4 makanan ini, teman-teman. Jadi ada energi, ada vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah, kemudian ada lauknya dari protein hewani dan protein nabati. Teman-teman bisa dapatkan dari daging, ikan, ayam, unggas, kemudian protein nabatinya teman-teman bisa dapatkan dari tempe, tahu, kacang-kacangan, teman-teman. Jadi kalau bisa untuk memenuhi gizi yang seimbang, kita harus mengkonsumsi semua zat gizi yang kita perlukan tadi. Kemudian konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan aman itu juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh teman-teman, dapat menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Nah, penting kita untuk mencoba berbagai masakan dan makanan saat di rumah untuk memastikan keluarga itu tidak bosan dengan makanan yang sama. Betul. Jadi ini poinnya. Hari ini kita akan mencoba mengolah beberapa menu ya teman-teman ya, yang beda dari biasanya, tapi pasti dengan bahan dan teknik olah yang sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa
coba di rumah. Betul. Ya Mbak ya. Dan praktis ya Chef. Betul. Nah, praktis ini bisa kita gunakan juga untuk menyiapkan menu sayur dan berbuka ya Mbak. Iya, cocok. Oke, next. Nah, ini sebelum kita masuk ke resep, kita masuk ke menu olahan yang mau kita buat teman-teman. Ini ada sedikit nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya apa saja sih vitamin nutrisi yang kita perlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh itu ada 5. Tapi selain yang energi, protein, vitamin, dan mineral tadi, nutrisi yang penting yang pertama itu ada vitamin C teman-teman. Jadi kita butuh vitamin C karena vitamin C itu bertindak sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Vitamin C ini bisa kita dapatkan itu dari buah jeruk, buah kiwi, stroberi, dan sayur brokoli. Iya sih. Jadi biasanya bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin C itu yang mempunyai rasa asam teman-teman. Jadi kalau bahan makanannya itu asam, itu bisa dikatakan kalau di situ ada vitamin C-nya. Iya. Tapi selain buah jeruk, kiwi, stroberi, dan brokoli masih banyak lagi ya Mbak? Masih banyak lagi saya bahan-bahan yang mengandung vitamin C. Iya. Nah, kemudian selain vitamin C, ada vitamin E juga teman-teman. Vitamin E ini mengandung antioksidan yang kuat juga. Makanan yang mengandung vitamin E itu biasanya kita dapat dari kacang-kacangan. Ada kacang almond, biji bunga matahari, lobak hijau, dan bayam. Kemudian ada asam lemak omega 3 teman-teman. Walaupun masa pandemi seperti ini kita tetap masih butuh lemak ya, tapi kita butuh lemaknya lemak yang baik teman-teman. Lemak yang baik itu bisa kita dapat dari omega 3 karena asam lemak esensial yang dikenal untuk menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Asam lemak omega 3 ini banyak ditemukan di ikan-ikanan seperti ikan tuna, ikan salmon, makarel, dan ikan sarden. Biasanya ikan-ikan yang hidup di dasar laut, yang hidup di perairan laut itu banyak mengandung omega 3 teman-teman. Kemudian ada zinc juga. Zinc atau seng adalah mineral yang penting yang terlibat dalam produksi sel-sel kekebalan tubuh. Zinc ini bisa didapat dengan meningkatkan konsumsi makanan-makanan seperti dari buncis, kismis, kacang mede, dan dari tiram teman-teman. Kemudian terakhir kita butuh karotenoid. Karotenoid ini adalah kelas pigmen yang ditentukan secara alami di sejumlah tanaman. Karotenoid ini didapatkan di makanan seperti di wortel, kubis, buah aprikot, pepaya, dan buah mangga. Tapi karotenoid ini bisa kita dapatkan juga di sayur dan buah yang lain, teman. Misalnya karotenoid itu paling banyak bisa kita dapatkan di dalam bayam. Ya. Jadi kalau teman-teman suka bayam, pasti karotenoidnya itu banyak kita dapatkan dari kita. Jadi ternyata memang sehari-hari yang kita lihat sayuran dan buah-buahan itu tidak kita perhatikan secara detail, tapi ternyata sudah ada semua di situ. Betul. Ternyata nutrisinya banyak ya Mbak ya? Iya, ternyata nutrisinya banyak. Oke, kita next teman-teman. Jadi itu tadi sedikit tentang nutrisi apa saja yang kita butuhkan untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh ya. Kemudian, nah ini teman-teman mungkin yang teman-teman tunggu ada beberapa makanan, ada beberapa contoh olahan menu yang baik kita konsumsi karena di dalam olahan-olahan menu yang nanti kita tampilkan di sini itu pasti mengandung nutrisi yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi ada vitamin E, vitamin C, ada karotenoid, ada zinc-nya juga. Jadi makanan yang akan kita olah ini tidak hanya mempunyai rasa yang enak saja, tidak hanya memudah cara membuatnya, tapi juga nutrisinya harus baik sekali. Ya, baik. Nah, yang pertama ini teman-teman mungkin bisa screenshot atau bisa difoto ya. Ini di sini ada resep carrot cake teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah pernah buat carrot cake atau baru mau mencoba, coba diperhatikan resepnya. Apakah tekniknya sama, bahan yang digunakan sama gitu, karena
cara membuat carrot cake itu pasti berbeda-beda teman-teman. Kita punya tekniknya sendiri-sendiri, bahan yang digunakan juga sedikit berbeda, tapi semua itu masih dalam satu ingredient yang hampir sama. Pasti kalau membuat carrot cake di situ kita bahan utamanya kita butuh adalah wortel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, wortel itu banyak mengandung nutrisi ya Mbak ya. Betul. Banyak mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin E gitu. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan yang dibutuhkan untuk membuat carrot cake adalah telur, brown sugar, salad oil, tepung terigu, baking powder, baking soda, kayu manis bubuk, dan wortel yang diparut teman-teman. Wah, ini sehat semua ini ya, Chef. Untuk cara membuatnya nanti teman-teman bisa dibaca di resep. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi nanti yang pertama kita lakukan adalah kita mixer dulu telurnya teman-teman. Kita mixer telur, 2 biji telur itu sampai kental, sampai berbusa. Kemudian baru kita masukkan brown sugar. Kalau sudah masukkan brown sugar, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan bahan keringnya. Bahan kering itu ada tepung segitiga, baking powder, baking soda, kayu manis bubuk. Itu kita folding pakai spatula bergantian dengan salad oil supaya tekstur adonannya itu tidak berat. Kenapa harus di folding dengan spatula? Supaya adonan atau telur itu tetap mengembang gitu. Nanti kalau kita pakai mixer, adonannya itu pasti langsung turun teman-teman. Tapi kalau kita pakai spatula, kita folding, pasti adonannya itu akan tetap kental dan mengembang. Kalau sudah, nanti kita masukkan wortel yang sudah diparut, kita folding lagi, dimasukkan ke loyang. Teman-teman tinggal di oven aja, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Suhunya itu suhu sedang 170 sampai 180 derajat Celcius teman-teman. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kita oven sampai semua bagian cake itu matang. Jadi warnanya itu nanti akan warna coklat muda, golden brown kayak gitu. Nanti teman-teman cek apakah bisa dicek pakai tusuk sate, apakah bagian dalam adonan itu sudah matang atau belum. Kalau misalnya sudah matang, teman-teman bisa keluarkan, tunggu dingin, nanti langsung bisa dikeluarkan dari loyangnya, kemudian bisa dinikmati. Oh iya, Chef. Ini jadi kepingin, Chef, nyobainnya. Nah, kalau teman-teman bikin carrot cake ini, teman-teman membuat ini kan bisa tahan 2-3 hari, Mbak. Oh, 2-3 hari. Ya, jadi bisa jadi salah satu pilihan kan. Teman-teman besok nggak ada waktu buat masak, ini dimasak. Kalian bisa ya, Mbak ya? Iya, betul. Untuk stok untuk besok. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada frittata teman-teman. Frittata ini pasti teman-teman sudah sering sekali dengar. Frittata atau biasanya hampir sama dengan omelet teman-teman. Namun frittata ini menggunakan bahan-bahan atau sayur yang lebih banyak gitu. Teman-teman misalnya nggak suka jamur, jamurnya di skip nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak suka tomat, tomatnya di skip, diganti dengan sayur yang lain, itu bisa teman-teman. Cara membuatnya ini juga sama mudahnya dengan carrot cake tadi. Ini lebih simpel ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk menu sahur karena membuatnya cukup mudah dan waktunya singkat sekali. Ya penuh juga ada sayurnya, nutrisinya dapet, dan juga cepat praktis, cocok ya Chef ya untuk yang menu sahur ya. Tinggal ditambah karbohidrat ya Mbak ya. Iya betul. Bisa didapat dari nasi atau teman-teman yang suka roti bisa didapat dari roti. Nah, cara membuatnya adalah pertama itu kita siapkan pan, kita tumis onion dan olive oil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai mushroom, kita masukkan mushroomnya yang sudah di slice, kita tumis sampai harum teman-teman. Kemudian di bowl lain kita aduk telur, dicampur dengan fresh milk, kita campur dengan cheddar cheese, gitu. Atau teman-teman bisa pakai emmental atau pakai whipping cream juga bisa. Nah, telur yang sudah dikocok tadi kita tuang ke dalam pan yang tadi sudah kita gunakan untuk menumis onion. Gitu. Terus kita ratakan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tomat cherry dan kita mau pakai spinach atau bayam, teman-teman bisa tabur di situ di atasnya.
Nanti kalau sudah ditutup tutup pannya, kemudian dimasak dengan api kecil sampai permukaannya itu semua jadi matang, Mbak. Ini sebenarnya frittata itu di bake teman-teman, dimasukkan ke oven, ke dalam loyang. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada oven atau tidak mau lebih cepat lagi, kita bisa pakai pan aja, Mbak. Jadi sama kayak bikin omelet. Jadi lebih praktis gitu ya, Chef, ya. Jadi lebih praktis. Pasti rasanya ini juga akan lebih kalau omelet itu kan juga pakai cheddar cheese ya, teman-teman ya. Pakai fresh milk juga. Tapi kalau frittata ini nanti hasilnya dia akan lebih lembut daripada omelet. Baik. Itu tadi teman-teman resep frittata, teman-teman mungkin bisa screenshot atau bisa difoto ya. Kemudian kita next, ini selanjutnya ada olahan menu. Yang selanjutnya adalah baked fish, teman-teman, baked fish with spinach cream. Nah, baked fish ini nanti yang mau kita praktekkan juga, Mbak, yang mau kita demokan juga. Jadi wah, nggak sabar nih ya, mau lihat seperti apa nanti. Teman-teman bisa gunakan fish, kita bisa gunakan ikannya ikan dori, atau teman-teman bisa juga menggunakan dada ayam, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai chicken breast itu bisa juga sebagai pengganti ikan dori. Nah, bahan yang kita butuhkan apa saja? Itu kita butuh ikan dori, kita butuh keju cheddar, salt, pepper, dan mustard. Terus kemudian untuk bahan spinach creamnya kita butuh margarin, tepung terigu, fresh milk, cooking cream, bayam, kemudian ada salt, pepper lagi. Nah, jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini kan pasti ada di rumah ya, teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada pun kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan misalnya ikan tadi diganti dengan ayam, teman-teman, itu bisa juga. Nanti caranya seperti apa? Caranya nanti akan saya jelaskan langsung sambil kita demo aja ya, teman-teman ya. Sambil kita masak langsung aja. Betul. Tapi kalau teman-teman mau catat resepnya, mau difoto resepnya, mau disimpan resepnya, teman-teman bisa difoto di sini atau di kolom komentar. Saya juga sudah share resepnya, Mbak. Ada resep carrot cake dan resep baked fish. Teman-teman yang mau download bisa download di kolom komentar. Betul, Chef. Nah, itu tadi 3 resep yang kita bahas hari ini, teman-teman. Misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang belum jelas. Kalau misalnya teman-teman pernah bikin carrot cake atau pernah bikin frittata ada kendala, nanti bisa ditanyakan, teman-teman. Bisa dinyalakan speakernya atau bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab ya, Mbak ya. Iya, betul. Kita ada sesi tanya jawab nanti di situ. Iya. Kemudian kita lanjutkan ke programnya IOS Culinary. Jadi tadi kita bahas untuk sahur, untuk persiapan ininya ya. Sekarang nanti kita mau bahas untuk kita buka puasa sebenarnya apa sih, Chef? Pengennya menunya tuh yang agak variasi gitu, Chef ya. Nah, di sini IOS Culinary sudah sediakan berbagai program ngabuburit, Chef. Jadi khusus diampu juga oleh chef-chef yang menguasai di bidangnya. Jadi misalnya di program ngabuburit di situ yang suka olahan ayam gitu, Chef. Di situ ada ayam bumbu rujak, ayam rica-rica, nanti dengan Chef Sule. Kalau misalnya kepengen chicken kungpo, ayam katon oleh Chef Adang. Tanggal-tanggalnya ada di layar ya. Untuk biayanya hanya 100.000, Chef, gitu. 100.000 teman-teman udah bisa masak di kitchennya IOS College ya, Mbak? Iya, tanggal-tanggalnya juga. Supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan menu-menunya ya, sambil kita belajar. Kemudian ada lagi, kalau yang kepin ketemu Chef Novi, di situ ada nanti programnya, ada mini red velvet, mini tiramisu, gitu ya, Chef. Tanggal-tanggalnya juga di tanggal 22 dan 3. Kemudian kalau biayanya sama ya, Chef? Biayanya sama. Teman-teman yang suka pastry, yang suka makan-makan dessert, itu bisa join juga ya, Mbak. Betul. Menunya tidak hanya menu main course saja, teman-teman. Di sini ada menu pastry bakery, ada menu Nusantara, Asian food juga ada ya, Mbak ya. Variasinya banyak sekali. Kemudian misalnya mau mini cheesecake, ada fruit pie nanti dengan Chef Mona di tanggal 17 dan 27.
Berikutnya, nah ini yang untuk western food gitu ya, Chef. Ini nanti di tanggal 21 dan 30 dengan Chef Ivan, chicken piccata dan juga schnitzel ya, Chef. Iya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang suka kepengen hal-hal yang agak bukan menu-menu berat, tapi kepengen juga nih kenyang, atau ada manis-manisnya, atau ada gurih-gurihnya misalnya. Di situ ada martabak mini, bolu susu nanti dengan Chef Kiki. Begitu. Selain ini masih banyak lagi menu-menu yang teman-teman masih bisa pilih loh. Kalau misalnya ya teman-teman bisa sesuaikan, misalnya pengen buat apa, terus yang belum bisa apa, karena menunya itu masih banyak lagi teman-teman. Masih ada dengan Chef Rico, masih ada dengan Chef Yudi. Ya, banyak sekali. Menunya itu sangat bervariasi, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri. Ya, jadi kita tidak usah bingung, tidak usah, aduh apa ya nanti untuk menu ngabuburitnya. Kita tinggal bisa ikut aja di Ions Culinary College, nanti sudah ditemani oleh chef-chef juga, kemudian ditemani Chef Novi juga. Menunya tinggal pilih. Kalau mau join, langsung tinggal daftar aja ya Mbak. Betul. Tinggal datang, tinggal daftar, nanti di bagian front office atau bisa telepon ke 582992, di situ juga ada. Atau mungkin yang kepingin sekarang pengen tahu atau mau daftar bisa langsung juga di chat box-nya kita, nanti kita bantu. Gitu. Pokoknya teman-teman yang ikut program ngabuburit tinggal datang aja teman-teman ke Ions Culinary. Terus nanti kita masak-masak, bahan, alat sudah kita siapkan semua ya Mbak ya. Betul, tinggal datang saja. Nanti setelah masak untuk menu ngabuburit langsung bisa dicoba dan bisa dibawa pulang. Ya, jadi datang bawa badan, kemudian pulang kita bawa makanan ya Mbak ya. Ya, mungkin sementara untuk yang materi dan juga untuk yang sudah disampaikan Chef Novi tadi, sementara itu ya Chef, nanti selanjutnya akan ada demo cooking. Untuk waktunya kami kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Chef Novi. Terima kasih Bu Christine. Ya itu tadi ya, teman-teman pemaparan dari Chef Novi yang menyampaikan materi tentang olahan menu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Wah, sangat banyak ya ternyata makanan yang bisa kita olah ya Chef, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di masa pandemi seperti ini. Ya, Chef Novi ada beberapa hal yang menarik ini Chef. Sedikit dari teman-teman juga ada yang bertanya. Tadi di bagian yang seperti Chef sampaikan, seperti yang Ibu Kristi sampaikan di bagian ini, makanan keamanan pangan, yaitu di bagian penyimpanan makanan sayuran. Nah, di masa pandemi seperti ini kita kan untuk mengurangi kita keluar ke pasar belanja seperti itu. Jadi kita mau stok sayuran atau makanan ini Chef. Ada nggak Chef tips dan triknya agar makanan yang kita simpan itu tetap fresh, kemudian kita bisa mengelolanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan gitu Chef? Yap. Nah, terima kasih Mas Budi pertanyaannya sangat bagus sekali, karena kita kan sekarang baru dalam masa pandemi juga, jadi kita mengurangi aktivitas di luar ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita belanja itu kadang dulu bisa 1 hari sekali, sekarang kita minimalisir 3 hari sekali, atau 1 minggu sekali, gitu. Supaya bahan makanan yang kita beli itu tetap terjaga kesegarannya, supaya nutrisinya juga tetap terjaga teman-teman. Jadi setelah belanja itu kalau bisa teman-teman harus pisahkan antara bahan-bahan yang bahan matang dan bahan yang mentah, seperti yang tadi Mbak Christine sudah jelaskan teman-teman. Kemudian dipisahkan dari bahan yang matang dan bahan yang mentah, kemudian bahan yang mentah itu dicuci bersih, disimpan di dalam suhu yang sesuai. Kalau misalnya ikan, daging, dan ayam itu disimpan di dalam freezer teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman beli udangnya itu 1 kilo tapi tidak langsung mau dimasak jadi 1. Teman-teman bisa bungkus kecil-kecil, teman-teman bisa masukkan ke tempat yang kecil-kecil ke dalam freezer, supaya nanti kalau misalnya mau pakai itu tidak harus dikeluarkan semua, di-defrost semua, kemudian masuk ke freezer lagi, karena itu bisa merusak nutrisi yang ada di dalam bahan makanan tersebut teman-teman.
Jadi teman-teman nanti misalnya bisa diplastikin satu porsi atau bisa sudah dalam keadaan porsi, masukkan ke freezer. Nanti kalau mau buat tinggal ambil. Betul. Itu akan mempertahankan masa tunggu bahan makanan itu akan lebih lama, menjaga nutrisi itu lebih baik juga ya Mbak. Iya. Kemudian menyimpan sayur dan buah, menyimpan protein dan sayuran itu kalau bisa juga disendirikan. Sayur dan buah kalau bisa disendirikan, apalagi protein dengan sayuran ya Mbak. Iya. Karena mikroorganisme yang ada di protein dan sayur buah itu kan pasti berbeda. Iya. Sampai itu nyampur jadi satu, pasti nanti akan lebih cepat proses pembusukan itu akan lebih cepat terjadi. Betul. Gitu Mas Sudi. Kalau sayur, Chef, misalnya sayur itu ada treatment tersendiri nggak? Atau dibungkus pakai koran? Atau seperti apa sih benernya, Chef, gitu? Atau di dalam freezer, chiller gitu? Gimana, Chef? Sayur-sayurnya gitu. Ya, sayur itu adalah termasuk bahan makanan yang masa tunggunya itu lumayan cepat ya Mbak ya. Jadi misalnya sayuran hijau, bayam, sawi itu kan mungkin 2 hari dalam kulkas saja sudah payu ya Mbak. Iya, agak beda bentuknya sudah. Warnanya sudah berubah gitu. Jadi gimana supaya warnanya itu tetap bagus, nutrisinya tetap terjaga. Betul tadi kata Mas Hudi, kita sebelum masukkan ke kulkas itu dibungkus dulu. Teman-teman bisa masukkan ke dalam tempat kedap udara, ke dalam toples, atau teman-teman bisa bungkus dengan towel tisu teman-teman, atau dengan baking paper. Dibungkus dulu, kemudian baru di wrap di plastik, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Karena kalau sayur itu langsung masuk ke kulkas pasti tidak ada filter untuk memfilter udara yang dingin itu. Jadi kalau terlalu dingin pun nanti sayuran itu akan cepat layu. Iya, betul. Apalagi kalau bisa teman-teman lapisin dulu dengan baking paper, dengan kitchen towel mungkin ya. Kitchen towel betul, dengan tisu towel teman-teman bisa itu, kemudian baru di wrap di plastik atau dimasukkan ke dalam tempat kedap udara, kemudian masukkan ke freezer. Iya, betul, Chef. Jika misalnya terlalu banyak yang harus di wrapping, langsung diolah saja atau langsung dimasak saja. Betul. Kemudian ini langsung ya Mas Hudi ya, ada pertanyaan dari teman kita nih, dari Nur Ervida. Assalamualaikum Chef, perkenalkan nama saya Firda, saya ingin bertanya, saya kalau buat cake atau kue kering memakai oven kompor, kadang saya bingung untuk suhunya, apakah menggunakan api yang kecil, tapi itu bisa menunggu lama sekali, bisa hampir 1 jam, atau kadang malah cepat gosong bagian bawahnya dan dalam kuenya itu belum matang. Bagaimana Chef untuk tahu takaran yang belum pas itu? Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Nurfida ya, teman-teman ya. Memang oven kan bermacam-macam. Oven kita pemakaian oven itu disesuaikan dengan oven apa yang kita pakai teman-teman. Misalnya di resep tadi suhu 170 derajat itu waktunya 15-20 menit itu sudah matang. Tapi kalau nanti pakai oven listrik atau pakai oven kompor itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, disesuaikan dengan kondisi ovennya itu teman-teman. Nah, oven kompor atau biasanya oven yang ada di atas kompor itu sebenarnya ovennya itu bagus, suhunya itu jauh lebih bagus daripada oven listrik atau oven gas yang besar teman-teman, karena apinya itu dia menyebar rata gitu. Memang kekurangannya itu dia tidak ada suhunya teman-teman, jadi kita mainkan suhunya itu dari besar kecilnya api yang kita gunakan teman-teman. Jadi sebaiknya apinya kecil atau sedang Chef? Disesuaikan. Jadi kalau misalnya di resep itu menggunakan api menggunakan suhu rendah. Suhu rendah itu antara 150 sampai 160 derajat, Mbak. Itu teman-teman bisa pakai api yang kecil gitu. Kalau misalnya di resep seperti carrot cake tadi apinya itu suhunya itu sedang 170 sampai 180, teman-teman bisa menggunakan api yang sedang gitu. Tapi kalau suhunya itu tinggi, misalnya kita buat puff pastry atau kita buat cake yang butuh pengembangan yang tinggi, itu teman-teman bisa agak dinaikkan sedikit volume besarnya kompornya, karena
suhu tinggi itu sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Ya, mungkin juga secara teknisnya mungkin perlu juga kadang kalau kita pakai apa misalnya chef bukan oven teflon gitu ya chef ya. Teflon beda-beda chef ya. Ada yang kalau dari bahan apa itu mungkin ada yang lebih cepat panas. Dan mungkin lebih aman kalau apinya mungkin kecil gitu chef ya, cenderung kecil begitu ya. Jadi alat yang kita gunakan itu pasti mempengaruhi ya Mbak ya, dengan cepat atau tidaknya waktu kita masak. Bahkan oven pun juga beda-beda chef ya. Betul. Betul. Nah ini tadi ada pertanyaan juga, kalau misalnya kue kering itu cepat matang, cepat gosong. Terus kalau misalnya cake itu yang matang itu hanya bagian luarnya aja. Nah, ini bisa kita akalin. Misalnya nanti Mbak Nur Efrida ini membuat carrot cake yang tadi kita share ya teman-teman ya. Misalnya luarnya itu udah matang, udah warnanya itu sudah golden brown, sudah coklat muda. Tapi dalamnya setelah dicek itu belum matang. Dari suhu yang sedang itu bisa diturunkan ke suhu kecil, Mbak. Jadi misalnya apinya itu diturunkan sedikit gitu, itu nggak masalah. Kan kita butuh hanya untuk mematangkan bagian dalam ya Mbak ya. Betul. Bagian luar yang sudah matang itu dikecilkan. Sama juga saat kita buat kue kering teman-teman. Kalau misalnya kue kering itu kok bisa lama sekali ya, itu bisa dinaikkan apinya. Dinaikkan apinya itu 5-10 menit aja. Kemudian nanti kalau sudah biar nggak cepet gosong diturunin lagi apinya. Jadi memang karena ovennya ini tidak bisa diatur suhunya, jadi kita hanya bisa mengatur di besar kecilnya api, besar kecilnya yang di atas kompor. Betul. Iya. Atau mungkin bisa juga diinikan mungkin margarinnya mungkin chef bisa ditambahkan juga misalnya atau apa gitu. Ya. Jadi kalau oven kompor itu sebenarnya oven kompor itu bagus. Panasnya udah bagus ya chef? Panasnya bagus, dia merata gitu. Kalau misalnya bawahnya cepet gosong, nanti bisa kita akalin dinaikkan di rak yang lebih atas gitu. Kalau atasnya sudah lebih gosong daripada bagian bawah, bisa diturunkan ke rak bawahnya. Memang usahanya harus lebih banyak ya. Iya. Itu tadi ya Mbak Nur Efrida, tips dari Chef Novi gimana bawahnya itu nggak gosong pakai oven gitu ya. Oke, terima kasih Chef Novi dan Ibu Kristi atas pemaparan materinya tentang bagaimana kita makan untuk meningkatkan imunitas. Tadi sedikit saya simpulkan Chef Novi dari materi yang dipaparkan oleh Chef Novi. Yang pertama, menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Tadi ada beberapa pola item ya, kegiatan-kegiatan. Salah satunya memastikan dalam satu piring makan kita setiap harinya, apalagi ini kita mau bulan puasa, ada komponen yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk, dan makanan pokok karbohidrat ya. Nah itu lauk pauknya ada tadi protein, nabati ataupun hewani, sayur-sayurannya itu mengandung vitamin dan mineral, kemudian ada didampingi dengan buah-buahan juga. Nah kemudian nutrisi yang penting untuk meningkatkan imunitas, tadi kata Chef Novi ada beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin E, omega 3, zinc, dan vitamin E. Itu yang wajib dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya, atas materinya. Nah, kita sekarang akan beranjak ke acara berikutnya. Ini yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Tadi Chef Novi sudah share 3 resep ya, dari carrot bake, kemudian carrot cake, kemudian ada fish cake dan sebagainya ya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu cooking demo bersama Chef Novi. Seperti apa teman-teman? Cooking demo bersama Chef Novi. Sebelum kita menuju ke dapur studio Culinary, kita saksikan tampilan berikut ini. Hai, welcome to Ion Culinary College. Selama ini kalian sudah pernah dengarkan Culinary Academy dan Culinary College. Nah, kebetulan hari ini kita ada kelas reguler dan kelas akademi. Akademi hari ini ada praktek dan teori. Yuk kita lihat seperti apa kelas teori dan prakteknya. Nah, sekarang kita ada di kelas offline untuk akademi sesi yang ke-15. Kita intip seperti apa yuk di dalam.
Excuse me, Chef. Halo, Chef. Halo, Hari ini materinya tentang apa, Chef? kita lagi ngebahas kitchen tools. Oke, Chef Yudi. Halo, selamat siang. Hari ini masak apa, Chef Yudi? Hari ini kita masak beef PTO beef sama spring roll. Kita masuk ke ruang praktek kita. Oke, ini beres untuk masak. Halo, Chef. Halo. Ini Chef Kiki dan ini masak apa, Chef? Hari ini kita bikin kue tradisional teh kukus. Kayak macam olahan masakan. Dan kalau teman-teman mau belajar ini nggak bakal nyesel sih. Nggak bakal nyesel sama sekali kalau belajar masak di sini. Kita sudah lihat semua fasilitas dan kegiatan KPM kita hari ini. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, bisa datang langsung ke ION International Education, atau kalian bisa lihat video-video kami, atau bisa follow juga Instagram kami di ion_culinary college, atau nanti kalian bisa lihat di video-video berikut kami. Sampai jumpa, bye. Hai, saya No, salah satu pengajar Ion Culinary Academy. Sebentar lagi bulan puasa tidak terasa akan datang. Walaupun dalam keadaan social distancing seperti ini, tapi kita masih bisa melakukan kegiatan produktif. Salah satunya seperti mengikuti kursus cooking class atau kursus masak. Ion Culinary College akan menemani waktu puasa kalian dengan program ngabuburit, tentunya bersama dengan chef-chef profesional kami. Oke, selamat datang kembali di talk show dan cooking demo bersama Chef Novi. Ya, sekarang kita sudah berada di dapur kitchen studio Ion Culinary College bersama Chef Novi. Halo, Chef. Halo, teman-teman. Apa kabar, Chef? Baik. Ya, ini langsung kita bertemu dengan Chef Novi. Ya, Chef, kali ini kita akan mendemokan atau masak apa nih, Chef? Nah, seperti yang sudah kita paparkan tadi ya Mas Budi ya, jadi ada salah satu menu yang mau kita kumpulkan hari ini. Kita akan buat baked fish, teman-teman. Tadi resepnya seperti yang sudah ada, teman-teman bisa download di kolom komentar, atau teman-teman yang tadi sudah foto atau screenshot. Sekarang cara membuatnya nanti langsung kita jelaskan, sama kita cook demo aja ya Mas Budi ya. Nah, ini sekarang udah di depan kita ada bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk baked fish itu apa aja sih, Chef? Nah, yang perlu dipersiapkan? Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat baked fish, pasti yang pertama kita butuh itu adalah ikan, teman-teman. Tadi sesuai di resep juga kita pakai ikannya itu ikan dori ya, teman-teman ya. Ikan dori, oke. Ikan dori seperti ini. Kemudian kita butuh mustard buat marinade, kita butuh lada dan garam. Kemudian untuk spinach butternya kita pasti butuh bayam, teman-teman. Ini bayamnya tadi sudah direbus sekitar setengah ikat. Bayamnya direbus, diperas, dihilangkan airnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Terus kita butuh tepung terigu dan butter, teman-teman. Perbandingannya 1:1. Kemudian di sini ada keju cheddar juga. Dan kita butuh juga fresh milk dan cooking cream, teman-teman. Oke. Chef, wah, Yap. bahan-bahannya mudah, Chef ya. Bisa Mudah. didapat di supermarket atau di mana Ya. bisa dapat. Nah, Chef, tadi kalau ikan, ada yang nggak suka ikan itu atau susah dapat dori, itu ikan apa bisa diganti, Chef? Nah, kalau teman-teman tidak dapat dori, teman-teman bisa ganti dengan ikan kakap, teman-teman. Jadi ikan kakap filet itu bisa juga. Kalau nggak suka ikan atau alergi, bisa juga diganti dengan dada ayam. Dada ayam filet. Tuh. Terus untuk cooking cream, Chef. Ini Yap. cooking cream
Ada yang mungkin belum paham teman-teman, cooking cream itu seperti apa atau bisa diganti yang lain? Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada cooking cream atau tidak bisa mendapatkan, teman-teman pakai fresh milk aja nggak masalah. Teman-teman pakai susu cair aja nggak apa-apa. Cuma lebih baiknya nanti untuk rasanya yang lebih creamy, yang lebih Mendapatkan tekstur ya. mendapatkan tekstur yang Lebih cream. sesuai, itu kita tetap harus pakai cooking cream atau bisa diganti dengan whipping cream, teman-teman. Oh gitu. Baik chef, udah nggak sabar nih. Kita lanjut aja chef. Gimana nih step awalnya? Oke, jadi pertama kita siapkan ikannya dulu ya teman-teman ya. Ikan dori yang sudah difilet, kita cuci bersih teman-teman. Kemudian kita marinate dulu. Kita marinate dengan mustard. Kita kasih mustard teman-teman. Kemudian ada lada. Masaknya berapa sendok chef? Mustardnya sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Betul. Setengah sendok teh mustard. Kemudian kita kasih lada. Teman-teman bisa pakai black pepper atau bisa pakai white pepper. Kita masukkan garam. Ya teman-teman yang mau bertanya selagi chef Novi membuat ya, mendemokan, boleh bertanya langsung ya, chat di kolom komentar atau bisa langsung voice note ya. Yap. Bisa langsung Dinyalakan interaksi, speakernya. nyalakan voice-nya, interaksi langsung bersama chef Novi. Yap. Oke, sampai mana tadi chef? Sudah dikasih Kita kasih black kita pepper, marinate kemudian dulu ya. black pepper dan garam aja ya chef untuk Yap. marinade-nya. Oke. Betul. Nah, kalau sudah kita marinate, kita diamkan sekitar 15 menit supaya nanti bumbunya marinasi ini Menyerap ya. menyerap ke dalam ikannya ya Mas Budi ya. Wow. Oke, kita sisihkan dulu sambil kita menunggu ikannya itu termarinate dengan baik. Kita buat butter spinachnya dulu, teman-teman. Tadi bahannya yang pertama itu ada butter, tepung terigu. Kita buat dulu. Kita panaskan pan, teman-teman. Kita masukkan butternya. Kita tunggu leleh. Kalau misalnya tidak ada butter, teman-teman bisa pakai margarin. Kita lelehkan dulu butternya. Ini makanannya cepat jadi chef ya. Yap. Praktis banget ya. Praktis banget, betul. Nah, kalau sudah leleh, kita masukkan tepung terigu, teman-teman. Oke. Dibuat ruh dulu. Kita buat ruh dulu, jadi supaya nanti kental. Perbandingannya 1:1 ya, teman-teman. Ini tadi sekitar 1 sendok makan. Jadi margarinnya itu 1 sendok makan. Tepungnya 1 sendok makan juga. Tepungnya tepung terigu. Betul, tepung terigu. Nah, kalau sudah nyampur seperti ini, kemudian kita siapkan fresh milk, teman-teman. Kita tuang fresh milknya sedikit-sedikit. Sambil kita aduk supaya tidak ada gumpalan di sini. Wah, aromanya sudah mulai keluar ya chef ya. Kalau di sini langsung bisa tercium ya Mas, aromanya ya. Ini kalau puasa godaan banget nih chef. Oke, wah kental, mantap teman-teman. Oke. Bisa dicoba di rumah, gampang banget ya. Yap. Tinggal masukkan aja nih chef. Tadi udah masuk baru susu ya chef? Baru susu aja. Kita masukkan susu dulu, terus kita aduk, teman-teman. Kita aduk-aduk, diusahakan jangan sampai ada gumpalannya ya. Wah, tadi bahan-bahannya cukup lengkap ya teman-teman. Seperti yang disampaikan Chef Novi di materi tadi, ada protein, ada sayurannya, ada susunya. Wah, lengkap. Ini makanan sehat dan enak dan praktis banget pastinya. Oke. Nggak cuma enak aja ya Mas Budi ya. Oh, bener. Tapi nutrisinya juga baik, sesuai yang kita butuhkan. Oke. Sudah seperti ini teman-teman. Kemudian sudah rata, kita masukkan krim ya. Cooking creamnya. Kita masukkan cooking cream. Berapa mili ya, chef? Cooking creamnya sekitar 50 mili. Kalau susunya tadi sekitar 100 mili, Mas. Oke. Nah, sambil kita tunggu ini kental dulu, kita bisa seasoning. Kita bisa masukkan garam. Bisa seasoning lagi pakai garam dan pepper, salt pepper ya. Oke. Kita masukkan lada. Wah, teman-teman yang suka makanan creamy pasti suka. Kayak carbonara ya chef ya? Yap, betul. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita seasoning, kita masukkan bayamnya. Ini bayamnya. Tadi yang sudah di blanch ya? Yap. Udah direbus, ya dicincang kecil-kecil. Oke,
Kita aduk sampai bayamnya terselimuti oleh krimnya, teman-teman. Oh, jadi makan sayur, makan ada proteinnya, ada sayurnya Iya. juga. Wah, mantap. Jadi lapar nih, Chef. Waduh, mantap ya. Teman-teman wajib coba nih. Recommended banget ini menu backfish ya. Backfish, betul. Backfish. Oke. Oke. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sudah jadi, Chef? Sudah jadi Wow. butter spinachnya. Kemudian kita matikan apinya. Terus kita siapkan tray. Proses selanjutnya nih di oven ya, Chef? Ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman tidak ada oven di rumah, Gimana, Chef? dagingnya ikan dorinya ini teman-teman bisa pan aja, dipensir di atas pan. Jadi tadi sebelum buat butter spinachnya, teman-teman lelehin margarin, terus di pan dorinya supaya dorinya itu matang, dibalik 1 kali aja. Tanpa di oven itu sudah bisa, teman-teman. Di basting juga nggak, Chef? Basting pakai butter gitu? Nggak perlu. Nggak perlu ya, jadi Ya. pan grill aja gitu? Pan grill aja. Oke. Oke, karena ini kita mau oven, kita mau bake. Selanjutnya, step selanjutnya nih teman-teman coba diperhatikan. Kita letakkan butter spinachnya ini di atas dagingnya, daging ikan dori, teman-teman. Nah, jadi nanti ikannya itu rasanya gurih-gurih gitu, Mas, dicampur sama creamy dari butter spinachnya. Tadi ya. Wah, pasti rasanya itu nyampur nanti. Ini tuh ide jualan juga bisa, Chef ya? Betul Untuk sekali. di cafe ya, menunya itu wow, menu cafe banget ya. Wah. Oke, sudah teman-teman. Kemudian tadi kita ada keju cheddar. Kita taruh di Terus di topping atasnya. keju kejarnya. Oke. Oh, ini yang suka keju pasti juga suka ya, Mas Sudi Iya. ya. Kalau mozzarella bisa nggak, Chef? Mozzarella bisa, Bisa juga. kalau sukanya mozzarella. Biar melting gitu ya kan. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Buatnya cukup. Wow, cukup mudah simple sekali. ya. Mulai dari marinate dulu fishnya, kemudian butter spinachnya, baru di atasnya ditaburi sama Tabur keju. keju. Setelah itu, Setelah ini kita masukkan ke dalam oven. Kita oven sekitar 15 menit dengan suhu 180 derajat. Teman-teman harus panaskan ovennya dulu. Jadi sebelum masak tadi kalau bisa ovennya sudah dipanaskan dulu ya. Terus ikannya tinggal kita masukkan. wow, aromanya sudah Sambil di mana-mana ya, Chef. Nah, supaya kita nunggunya nggak kelamaan, Mas Sudi. Tadi saya udah siapin nih. Wah, ini yang sudah jadi. Iya, ini yang Wah. sudah. Kalau misalnya di oven sudah 15 menit, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ada warnanya itu coklat dari keju cheddarnya, kemudian butter spinachnya, dan nyampur dengan ikan dorinya. Ikan dorinya. Kita plating ya, Mas Sudi ya. Oke. Sekarang kita plating ya, teman-teman. Kita plating. Tadi saya juga udah siapin saladnya, teman-teman yang suka sayur, supaya nutrisinya lebih komplit lagi. Ya, tambahin sayur makin sehat nih. Kondimennya ya, Betul. apa saja, Chef? Ini Sayuran? Kita cuma pakai sayuran pakai aja, sayuran Mas. aja. Kita pakai lettuce sama tomato cherry. Itu dressingnya apa, Chef? Dressingnya ini adalah orange dressing Orange atau orange dressing. sauce. Oke. Teman-teman bisa variasiin lain ya. Yap, Bisa tambah kentang mungkin, Chef ya. ya buat karbonya. Karena karbonya kan ini belum ada. Oke. Chef, oke. Kemudian Selanjutnya kita pindah ikannya. Yap. Wah, Wah. cantik ya, Chef ya. Ya, kita tambah garnish sedikit lagi ya, Mas. Beautiful. Biar Wah, ini dia jadi Nah. baked fish ala Chef Novi, Chef Ion Culinary College. Ya. Wah, boleh dicoba ya di rumah. Nah, nanti kita coba ya, Mas Sudi Oke, ya. nanti kita Teman-teman coba. di rumah kalau mau coba bisa buat sendiri di rumah. Terus nanti kita coba sama-sama. Nanti Mas Sudi harus coba. Iya, pasti nih saya coba juga. Sip, ini dia ya. Masakan dari Chef Novi. Terima kasih banyak, Chef. Terus tadi ada Yap. masak apa juga tadi, Chef? Tadi telur
ada omelet, Omelet ada ya. frittata. Nah ini frittata chef. Yang ya Nah ini ya, frittata, ini tapi frittata kita yang sudah bentuk jadi teman-teman. seperti omelet ya teman-teman ya. Ini frittata tadi yang Chef Novi jelaskan di resep di awal ya. Ini yang sudah jadi tapi dibentuk dalam bentuk omelet, gitu teman-teman. Wow. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya kira-kira? Boleh ya. Oke. Baik. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan langsung aja di sosial medianya Ions Culinary College, atau bisa di sosial medianya PKK UNY ya. PKK UNY ya. Pastinya tadi ada program-program dari Ions Culinary College. Kalau mau langsung seperti saya, join langsung ke kitchen studionya Culinary Ions Culinary College, bisa daftar tadi chef ya, acara ngabuburit. Program ngabuburit yang bermanfaat dengan menu-menu yang variatif, bisa daftar langsung ke Ions Culinary College. Nanti ketemu Chef Novi juga. Nah, gitu. Nah, juga ada lain informasi, pendaftaran S2 PKKUN ini juga dibuka ya, Chef. Dibuka selama 3 gelombang dari bulan Januari sampai bulan Juni. Teman-teman yang mau daftar S2, yang lulusan dari Tata Boga, Tata Rias, Tata Busana juga bisa daftar, Chef, di PKKUN ini. Gitu. Tadi juga program-program dari Ions Culinary juga ya. Jangan lupa follow sosial medianya, Instagram Ions Culinary College dan PKK S2. Jangan lupa di follow Instagram, Facebook, dan YouTube-nya ya pastinya. Chef Novi Instagramnya apa? Saya Instagramnya @novi_dwi_utami. Nah, @novi_dwi_utami. Di follow Instagramnya Chef Novi untuk tanya-tanya tadi backup fish-nya itu seperti apa, tips dan triknya. Baik, terima kasih Chef atas ilmunya, sharingnya, kemudian udah kita langsung cooking demo seperti ini. Wah, ini bukan meningkatkan imunitas sih, Chef. Apa nih, Mas Budi? Ini meningkatkan selera makan. Selera makan. Nafsu makan. Meningkatkan nafsu makan. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga besok kita bisa ketemu lagi ya. Iya, mudah-mudahan di kesempatan waktu kita ada event, dan semoga kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi kita bisa ketemu langsung ya, tatap muka. Yang dari luar daerah pengen banget, ada yang chat. Saya dari Sulawesi, dari Medan tuh pengen datang ke Jogja sekalian liburan, sekalian cari ilmu ya. Bisa, nanti bisa main ke Ions Culinary College. Nah teman-teman yang sudah hadir di Zoom, baik pun di Zoom ataupun di YouTube, bisa link sertifikat ada di kolom komentar ya, bisa di-download di situ. Nah, gitu Chef Novi. Ada lagi Chef Novi? Mungkin ada closing statement nih Chef Novi untuk acara talk show dan cooking demo. Olahan menu meningkatkan imunitas tubuh, closing statement dari Chef Novi ini seperti apa? Terima kasih teman-teman yang sudah join Zoom meeting kita hari ini, talk show dan demo cooking olahan menu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Semoga ini bisa menjadi salah satu pandangan teman-teman atau jadi ada ide-ide buat ciptain menu-menu yang tidak hanya enak tapi nutrisinya juga sangat baik. Ini bisa kita terapkan juga besok saat masa Ramadan teman-teman. Bulan Ramadan kan pasti kita waktunya nggak banyak. Kita butuh menu-menu yang simpel ya, Mas Budi ya. Ini bisa dipraktekkan, bisa teman-teman buat untuk menu sahur dan menu berbuka, gitu. Dan teman-teman yang mau join program ngabuburit atau program yang lain, kita masih punya banyak program sekali di Ions Culinary College. Teman-teman bisa lihat infonya di sosial media kita atau datang langsung ke gedung Ions International Education. Nanti yang mau lihat kitchennya Ions Culinary College, besar sekali, alatnya lengkap sekali, bisa datang langsung ke sini, bertemu dengan saya, bertemu dengan admin Ions Culinary College. Nanti kita akan bisa sharing bersama. Ya. Di jalan apa, Chef? Jalan C. Simanjuntak nomor 50. Dekat banget dari UIN-nya, dari UGM tuh deket ya, ya Chef? Kita ada di tengah kota ya, Mas Budi ya. Terima kasih, Chef. Tadi Chef Novi sudah closing statement. Yang paling terpenting, Chef, stay healthy ya, tetap sehat semua. Baik sehat fisik, tubuh, imunitas, dan pikiran juga, Chef. Itu penting juga ya di masa pandemi seperti ini. Betul. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya sudah di penghujung akhir acara. Saya Mas Hudi selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas, baik dari kru Ions Culinary College yang hari ini bertugas. Ucapkan terima kasih. Saya Mas Hudi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.
Learning Center